Lihat dalam surat Asy-Syura 42 ayat 40 dan 49 dan 50. Seorang mengaku laki-laki, seorang mengaku perempuan, ya tidak bisa dengan gendernya. Ingin menjadi laki-laki dan ingin menjadi perempuan terserah gue. Enggak. Tapi menjadi laki-laki, menjadi perempuan harus lihat seksnya, kelaminnya. Kenapa? Karena terbentuknya kelamin dia sejak pertama kali dalam kandung itu adalah hak prerogatif Allah. Surat Asy-Syura ayat 49 sampai 50. Di ayat ini Allah menyebutkan auzubillahi minasyaitonirrajim lillahi mulkus samawati wal ardh. Di tangan Allah kerajaan langit dan bumi. Ya seperti halnya kuasa langit dan bumi, kuasa Allah juga. Yahabu liman yasha. Terserah Allah mau menghadiahkan, menganugerahkan seorang anak laki-laki kepada seorang ibu, ya zakar, dan juga anak perempuan kepada seorang ibu, al-unsa. Jadi, ya seks bagi seorang laki-laki disebut dengan al-zakar. Seks bagi perempuan disebut dengan al-unsa. Boleh dilihat dalam surat Al-Hujurat di ayat yang ke-13. Ya ayuhan nas inna khalaqnakum min dzakar. Hai manusia, Allah lah yang menciptakan kamu laki-laki, dzakar. Jadi bentuk laki-laki adalah dzakar, sedangkan bentuk perempuan adalah al-unsa. Ya, karena apa? Karena hanya organ yang berbentuk vagina, nisfi, dialah yang bisa walidat, melahirkan anak manusia. Reproduksi manusia disiapkan oleh Allah dengan perangkat seks yang sudah diciptakan oleh Allah dengan hak prerogatif Allah. Karena nggak bisa ya seks ini dengan perangkat reproduksi manusia dibuat dengan kecanggihan teknologi. Nggak bisa. Ya, perangkat seks dan laki-laki dijelaskan secara ilmiah dalam ayat ini, yaitu melahirkan. Dan kita tahu reproduksi manusia dengan hormon yang dibutuhkan oleh laki-laki dan perempuan, ini sudah disiapkan oleh Allah dan tidak tergantikan. Walaupun di switch, tetap aja, ngaruhnya kan beda. Seorang perempuan, dia akan bisa melahirkan kalau dia punya seks berbentuk nisfi, vagina. Ya, tapi nggak cuma vagina aja, tapi dia harus punya organ paket reproduksi rahim. Rahim bisa dicangkok, silahkan dengan teknologi rahim bisa dicangkok. Tapi rahim cangkokan manusia tidak bisa ya untuk tempat hidup ya seorang bakal manusia. Karena kita tahu dari sejak awal makannya bakal janin nutfah ya atau kita sebut dengan zigot, embrio, ini kan sambungan dari tali pusat seorang ibu dengan anaknya. Sedangkan kita belum pernah tahu dengan model zigot dan embrio itu di mana bakal menjadi perutnya. Ya, gimana cara menyambungnya? Bayi tabung aja yang menjadi teknologi canggih manusia hanya untuk mempertemukan. Tapi perkembangbiakan harus dikembalikan kepada rahim. Nah, inilah kenapa Allah menggunakan dengan kata walidat ya sebagai bentuk bahwa perempuan yang mengaku perempuan harus lihat apa seks yang pertama kali Allah ciptakan. Juga perangkat perempuan adalah yurdina, yaitu menyusui. Yang menyusui ini beda dengan payudara. Mohon maaf, kalau yurdina berarti payudara yang memang produksi dengan air susu. Laki-laki punya payudara, tapi laki-laki tidak disebut dengan ar-radha'ah. Tapi laki-laki payudaranya itu seperti dengan payudara yang belum menghasilkan susu adalah as-sudah. Jadi kalau bentuk biologis payudaranya adalah as-sudah. Tapi payudara yang bisa menghasilkan susu adalah ar-radha'ah. Ya, dan hanya bisa dilakukan oleh seorang wanita dengan hormon yang sudah disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nanti teman-teman dari pihak kedokteran yang paling tahu hormon untuk reproduksi dalam rahim apa, hormon untuk produksi ASI apa. Ya, ketika di switch hormon perempuan disuntik ke jenis kelamin laki-laki, ya maka bisa jadi efeknya itu akan kulitnya lembut, halus, ya tapi tidak bisa menjadikan seorang ibu peradaban. Ibu yang siap melahirkan anak. Nah, ayah disebut dengan ayah di sini mauludulahu, penyebab kelahiran. Jadi di sini nanti akan ada bagaimana hati-hati dengan anak adopsi tidak bisa digandengkan nasabnya dirubah menjadi ya anak atau orang tua kandung. Karena
dua hal yang berbeda. Sekarang kita lanjutkan ya, payudara dan batasan aurat. Payudara bukan aurat untuk di depan mahram. Ya, siapa tadi? Ya, ketika seorang ibu menyusui, maka payudaranya bukan aurat untuk anaknya, untuk suaminya, untuk bapaknya, itu bukan aurat. Maksudnya bukan aurat, boleh terlihat, namun bukan untuk dipertontonkan. Karena kalau payudara ini aurat, maka siapapun laki-laki, apakah itu anaknya atau anak orang yang dititipkan kepada dia, itu kan bukan mahram. Itu tidak boleh melihat apalagi menikmati. Jadi payudara bukan aurat karena payudara ada hak anak, baik anak kandung atau anak orang lain yang ya diberikan hak ya bisa jadi untuk disusui. Tapi sekali lagi disebut dengan bukan aurat karena ada hukum menyusui, bukan untuk dipertontonkan. Kalau untuk dipertontonkan berarti sudah masuk ke syahwat. Ya, sudah masuk ke syahwat dan itu sesuatu yang diharamkan. Ya, kemudian kita lihat hukum mahram sesusu, ya saudara sesusu. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, yahrumu minar radha'ah, haramnya persusuan itu sama ya mayahrumu minan nasab, seperti diharamkannya hubungan nasab. Ya, ini akan menjadi tolak ukur ya, dasar hukum ketika nanti ada bank ASI. Ada praktek jual beli ASI. Bukannya nggak boleh, tapi harus dicatat. Karena jangan sampai anak itu ternyata anak susu. Sesama anak susu menikah. Ngeri. Ya, tidak menjadi pernikahan yang barokah, tapi pernikahan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak ada perceraian, tapi yang ada adalah pembatalan. Karena pernah terjadi, ini hati-hati sekali kalau ibu-ibu muda yang suka meninggalkan anaknya dalam kondisi persusuan ketika disapi. Karena kan bisa jadi ya kalau kondisi COVID sekarang kan semuanya bisa jadi kan WFH. Ya, tapi kalau kondisi suatu saat insya Allah angkat musibah COVID-19 ini kembali normal, maka warning nih buat para perempuan-perempuan yang melahirkan dan menyusui anaknya. Kenapa? Karena bisa jadi kantor itu hanya memberikan cuti melahirkan. Berapa lama cuti melahirkan? Ya kalau yang boleh digabung 3 bulan. Kalau yang nggak boleh digabung ya 1,5 bulan melahirkan, 1,5 bulan kemarin waktu hamil. Ya paling lama mah 3 bulan. Padahal itu lagi senang-senangnya si anak kan mentil dari ibunya. Jangan sampai nih ya kasusnya yang pernah terjadi setelah siap mau ditinggal kantor kan di stok tuh susu. Ya nggak masalah di stok susu. Tapi kadang yang dibutuhkan anak nggak cuma susu. Yang dibutuhkan anak kan mentil, dekapan seorang ibu. Nah, jangan sampai diserahkan kepada pembantu atau diserahkan kepada keluarga ya untuk dijaga. Pokoknya kalau ada dia lapar udah ada stoknya, alhamdulillah stok ASI sudah banyak. Nah, ini pernah kejadian ya yang saya lihat. Ya, bagaimana kan ketika si anak itu udah kenyang, udah habis mandi, habis disusui dengan ASI ibunya, udah kenyang, tapi dia gelisah, nangis. Karena apa? Dia butuh pelukan, perlu mentil. Nah, bisa jadi kan akhirnya apa? Si pembantu ini bingung, si nenek ini bingung. Ya, akhirnya apa? Ya dibawalah jalan-jalan. Padahal yang dia butuhkan bukan jalan-jalan. Yang dia butuhkan adalah kapan seorang ibu sambil mentil. Nah, ini pernah terjadi di saya lihat. Akhirnya apa? Banyak nih kalau di perkampungan. Ya, akhirnya apa? Capek kan ngurusin anak nangis terus. Udahlah dipentilin oleh tetangganya, dipentilin oleh pembantunya, dipentilin oleh siapapun. Yang penting anaknya diem, bisa tidur. Tapi jangan ngomong-ngomong sama ibunya. Ya, ini nggak boleh ngomong-ngomong sama ibunya, bahaya. Karena pernah kejadian ya yang diadukan kepada saya, ya mereka tinggal dalam satu komplek ya sampai setelah awalnya anak-anak itu tinggal dalam satu komplek sampai begitu besar mungkin terjadi hubungan cinta kasih lalu terjadi pernikahan. Nah, kasusnya adalah si suami ini kaget ketika si ibu mertuanya mengatakan kepada si suami ini,
Sekarang kamu jadi mantu mama. Lah kemarin waktu bayi kamu tuh suka ngerepotin mama. Ngerepotin apa? Ya model kayak begitu. Mamamu karir, begitu pergi ninggalin kamu sama pembantu. Ya setiap pagi tuh habis dimandiin kamu nangis, diajak jalan pada udah disusuin, udah kenyang lah. Dia kan butuh dekapan. Udah dikelonin sama si tetangganya yang sekarang jadi ibu mertua ya sambil disusui karena kan cuma pengen mentil. Ya Allah, berarti si suami ini ya dengan istrinya dulu saudara susu. Ketika diadukan kepada saya, mohon maaf, saya bilang tidak ada perceraian. Kenapa nggak ada perceraian? Karena tidak pernah diakui adanya pernikahan. Batal pernikahan yang terjadi. Cinta kasihnya harus kandas. Karena sebab hukum Islam. Siapa yang menutupi saudara susu, dia akan berat hukumnya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dan nggak hanya menjadi mahram dengan saudara susu yang seumur, ya, tapi paket. Ya, kalau ada seperti yang saya sampaikan, kalau ada bapak kandung, ada bapak susu. Ada saudara adik atau kakak kandung, ada kakak dan adik saudara susu. Ada paman bibi kandung, ada paman bibi ibu susu. Ada ponakan kandung, ada ponakan ya susu. Ini semua menjadi mahram. Yang berikutnya, sekarang kewajiban suami dan mantan suami. Ya, untuk suami, kewajibannya kepada istri, Al-Quran menyebutkan dengan rizki, dengan nafkah. Ya, nafkah tidak hanya soal makan, tapi nafkah rezeki itu dalam tafsir surat Al-Baqarah 233, para ulama sepakat. Itulah sandang, pangan, pendidikan, kesehatan, ya juga berkaitan dengan kebutuhan wawasan ilmu, ya kenyamanan hati, keperlindungan, itu adalah disebut dengan nafkah. Dia kewajiban suami kepada istri ya pada saat memang menjadi suami istri yang sah. Sedangkan untuk suami yang menceraikan istrinya jadi mantan suami istri, maka Allah menyebutkan dengan upah, ujroh, dikasih upah. Kenapa? Karena sekali lagi ya ibu susu ini kan produksinya tergantung apa yang dia makan. Ya sedangkan ya dia sudah menjadi mantan suami istri. Udahlah emosi terganggu, itu mempengaruhi air susu, makanan bergizi pun juga terganggu. Siapa yang zalim pada saat ini? Ya itulah si ayah dari ibu ini. Ada mantan suami istri, tapi tidak ada mantan ayah dan anak. Dan ngeri para bapak-bapak soal nafkah dan soal upah ini. Di Indonesia bisa jadi kalian lepas dari tanggung jawab karena tidak ada undang-undang yang mengikat masalah ini. Kalaupun sebenarnya ada dalam undang-undang pernikahan pasal 80 tentang kewajiban ayah, tapi ketika suami-suami banyak yang menzolimi istrinya kan nggak ada hukum hukum efek jerah. Ya, ketika lari dari tanggung jawab di dunia bukan nanti tidak diselesaikan oleh Allah di akhirat. Sebab nanti di akhirat ya proses hubungan dengan manusia terganjalnya itu adalah proses terakhir nanti di pengadilan akhirat, yaitu di jembatan as-sirat. Karena jembatan as-sirat itu dijaga oleh dua amal menurut sabda Rasulullah. Amal yang pertama ya sebelah kanan adalah amal amanah, sebelah kiri adalah amal silaturahim. Apa itu amanah? Ya bagi suami istri adalah amanah, bagi suami anak adalah amanah. Bagaimana tanggungan, pendidikan, nafkah, mereka adalah amanah dari Allah yang dititipkan kepada suami. Bagi mantan suami, anak adalah amanah. Dan ketika anak itu menyusui, maka si ibu yang menyusui ada amanah upah untuk kebutuhannya. Kalau ini tidak dilakukan dengan baik, walaupun laki-laki itu solih secara hubungan dengan Allah, rajin sholatnya, rajin puasanya, tapi maaf tidak amanah dengan masalah ini, maka nanti begitu melintasi jembatan as-sirat, kakinya akan ditarik oleh pahala amanah karena dia tidak amanah. Dan biasanya gara-gara tidak amanah akan memutuskan silaturahim. Dan jembatan as-sirat di sebelah kiri dijaga oleh ya pahala silaturahim. Maka tergantunglah si laki-laki ini sebab kerugiannya, sebab kezalimannya dulu yang dilakukan kepada istri ataupun mantan istri soal amanah. Nah, kemudian sekarang polemik Bang Asi.
ya, di dalam Bank ASI ada bisnis upah menyusui. Kita sudah bahas tadi, tidak masalah, bukan yang kita hargai adalah cc dari air susu itu. Beda sama air susu sapi, beda sama susu kambing, yang dijual kan cc-nya, ya, volumenya, berat isinya. Tapi kalau untuk manusia adalah al-ujroh, upahnya. Ya, upah berarti kan berkaitan dengan masalah upah, itu akad yang disepakati. Mau mahal, mau murah, silakan-silakan aja. Mau harganya bersaing, silakan-silakan saja. Yang penting apa? Bagaimana dengan akad upah ini disepakati dalam dua belah pihak. Ya, dua belah pihaklah yang mensepakati berapa upah selama menyusui. Karena kan menyusui itu nggak sekedar menyusui, yang menggendongnya, menciumnya, ya bahkan memberikan kasih sayang. Maka upahnya ini dikembalikan. Beda sama sapi. Sapi itu ketika bayi manusia nyusu sama ibu sapi kan cuma susunya doang. Nggak ada yang mau dikelonin sama sapi. Nggak ada yang mau dicium sama sapi, itu kan yang dijual hanya cc-nya. Sedangkan kalau ibu susu bisa jadi yang dijual ya upahnya tidak hanya upah menyusui, tapi upah menggendong, upah merawat. Ya, ini yang menjadi akad silahkan. Nah, tapi ada kalanya ya nyusunya bukan sama puting ibu susu, tapi ya puting dari botol-botol susu. Ya, kenapa? Karena ada Bank ASI ya yang dikumpulkan, maka nanti Bank ASI inilah yang akan dijual. Sekali lagi bukan jual cc-nya, tapi bisa jadi ya yang dijual itu adalah jasanya. Nah, jasanya bisa jadi ya jasa si pemilik air susu mah udah hibah, artinya ya saya mah daripada kebuang-buang sayang, udah deh saya mah hibahkan aja. Ya nggak masalah, akadnya dia adalah hibah. Tapi kan bisa jadi ada satu perusahaan atau satu jasa yang mengatur regulasi ini. Dan itu butuh kurir, ya butuh maintenance, butuh perawatan. Maka untuk akhirnya jasa kurirnya no problem. Bukan berarti ini kok mengantarkan anggota tubuh manusia berarti kurirnya itu jadi dosa. Ya enggak, sekali lagi ini bukan bicara masalah jual beli ya anggota tubuh manusia, tapi jual beli upah. Ya, upah dari apa yang dilakukan oleh manusia itu. Karena sifatnya tidak langsung dengan puting, tapi dengan regulasi susu melalui botol-botol, nah otomatis kan bisa jadi ada jasa kurirnya, itu dihitung. Jadi belinya bukan beli cc air susu, tapi belinya adalah ya bagaimana upah maintenance, upah jasa, ya kemudian juga administrasi. Ini yang penting. Ya, kenapa? Karena jangan sampai hanya memikirkan makanan yang terbaik, tapi tidak memikirkan soal administrasi anak ini otomatis saudara mahramnya lebih banyak dari saudara persusuan. Karena apa? Dia harus dicatat, dia minum dari ibu siapa aja, fulana, 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 fulana. Ini semua administrasinya harus dicatat. Agar kelak suatu saat, karena semakin banyak ibu susunya, semakin banyak saudara susunya, semakin mengurangi, semakin mempersempit ya soal perjodohan. Sehingga hati-hati, jangan sampai ketika dia mau menikah harus dicek ada administrasi persusuan enggak. Coba dilihat administrasi persusuan. Ternyata ujung-ujung lah ini saudara susu dari mana? Ternyata ini ponakan. Ya, ponakan dari saudara susu, ya nggak bisa. Ini paman dari ibu susu, nggak bisa. Nah, administrasi ini sangat urgen, sangat penting. Dan itulah yang disebutkan oleh Allah tadi, ya bagaimana yang di ayat pertama ini Allah mengingatkan, fattakullah, nih bertakwalah kamu kepada Allah. Ya, setelah ada akad bisnis ASI, Bank ASI, yang harus diperhatikan adalah wattaqullah, bertakwalah kamu kepada Allah. Ngeri, karena kalau udah pernikahan terikat, ijab kabul nanti akan jadi nasab anak kandungnya, warisan, mahram, ya ini bisa jadi berabe, jadi masalah hanya gara-gara
administrasi dalam soal persusuan tidak dipedulikan dengan baik. Nah, terakhir kita akan bahas tentang polemik ibu menyusui dengan saum Ramadan. Ya, dengan saum Ramadan. Surat Al-Baqarah ayat 184, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang kewajiban puasa. Dan ada kalanya kewajiban puasa itu tidak bisa ditunaikan dengan beberapa alasan tertentu. Apakah alasan-alasan yang diperbolehkan dia tidak berpuasa di bulan Ramadan? Ya, di ayat 184 Allah menyebutkan ayyaman ma'dudat. Puasa itu hari-harinya bisa dihitung. Maksudnya apa? Pasti semua orang kewajiban puasanya dalam 1 tahun 1 bulan. Ya, 1 bulan anggaplah 30 hari. Maka catatan dia di malaikat raqib dan atid harus melaksanakan puasa selama 30 hari dalam 1 tahun. Kalau dia 10 tahun ketemu Ramadan, maka dia harus berjumlah 300 kali, ya 300 puasa. Untuk itu, jangan sampai ada di antara kita yang nilai jumlah puasanya kurang. Cuma 250, padahal 10 kali ketemu Ramadan. Kemana yang 50? Yang 50 itu adalah hutang puasa yang belum ditunaikan. Maka hutang puasa adalah hutang. Nggak bisa dibayar dengan, ya Allah maaf, ya Allah ampun, ya Allah lupa. Nggak bisa. Utang mah utang. Untuk itu harus dicatat. Ya, setiap kita harus mencatat bagaimana hitungan penuh atau tidak penuhnya, full atau tidak fullnya puasa kita di setiap bulan Ramadan. Karena ada kalanya di salah satu Ramadan, faman kana minkum maridhan, berkurang jumlah 30-nya. Kenapa? Karena sakit. Atau berkurang. Kenapa? Karena ala safarin. Ya lagi musafir. Ya namanya musafir, nggak kuat, ya kondisi fisiknya, ya pulang kampung jauh, nggak puasa, no problem. Saat itu dia sakit, saat itu dalam kondisi musafir, lalu dia nggak puasa, nggak apa-apa. Tapi bukan berarti mengurangi jatah kewajiban. Fa'iddatum min ayyamin ukhar. Dia harus menghitung kembali, menggantinya di hari-hari yang lain. Sampai Allah menyebutkan hari-hari yang lain ini nggak ada batasannya. Ya, hanya ulama fikih lah yang membataskan sebelum datang Ramadan berikutnya. Kenapa? Karena kalau nggak dibatasin kayak begini, mohon maaf, ujung-ujungnya lupa. Karena utang puasa ini bukan yang kemarin atau yang sejak kita sudah mengaji punya ilmunya. Sejak kita pertama kali balik, contohnya apa? Sejak SMP. Mungkin kelas 1 SMP, kelas 2 SMP, ada juga yang masih SD udah haid atau sudah ya keluar sperma. Maka pada saat waktu SMP, SMA, kan ketemu Ramadan. Berarti kan wajib puasa. Bisa ada kalanya kalau perempuan haid, kalau laki-laki mungkin sakit. Waktu kita SMP, sekarang kita udah jadi seorang ayah yang udah punya anak SMP. Ya, bukan berarti hutang puasanya, ya Allah ayah mah lupa utang puasa, itu mah dulu waktu SMP. Oh tidak, ya hutang mah tetap hutang. Kapanpun gantilah di hari-hari yang berikutnya. Itu kalau dalam kondisi safar, ataupun dalam kondisi sakit. Orang yang haid disebut dengan orang yang sakit. Orang yang nifas melahirkan disebut dengan orang yang sakit. Maka diganti dengan hari-hari yang berikutnya. Tapi ayat ini menyebutkan secara umum. Wa 'alal ladzina yutiqunahu. Ya, bagi orang-orang yang yutiqunahu, yang tidak mampu, yang tidak sanggup. Nah, tidak sanggup disinilah ronahnya para ulama fikih. Kategori yang tidak sanggup bisa jadi, kalau menurut Ibnu Abbas, yang tidak sanggup ini adalah ya seorang wanita yang hamil. Maka orang yang hamil masuk kategori yang tidak sanggup. Kemudian apa? Orang yang melahirkan lalu menyusui. Karena banyak juga orang yang melahirkan anaknya dikasih sapi. Nah, itu masuknya kategori ya melahirkan aja sakit. Ya, karena nifas itu ya disebut dengan kategori sakit. Tapi kalau dia habis melahirkan, anaknya disusui, ya maka masuk kategori wanita yang menyusui, masuk kategori ya orang yang tidak mampu. Lalu siapa lagi? Seorang tua yang sudah tua renta, yang beresiko ketika dia berpuasa.
Maka kategori orang tua yang beresiko, kategori tidak mampu. Atau kategori siapa? Yang sakitnya muzammanan. Sakitnya udah di warning sama dokter. Bahaya, ini bukan sakit temporer, tapi sakit permanen. Nggak bisa dibawa puasa. Maka dia kategori yang tidak mampu. Mereka-mereka yang kategori tidak mampu inilah, maka membayar hutang puasanya termasuk ibu yang menyusui. Ya, ada kalanya kita dibuat bingung. Bingung deh, Ustadz yang ini bilang kalau dia hamil ya karena takut anaknya atau dia menyusui karena takut anaknya maka dia harus bayar qada juga, fidyah juga. Tapi Ustadz yang ini bilangnya ya cuman qada aja. Ustadz yang ini jangan bingung apa kata Ustadz, karena ayat ini memang menyebutkan opsinya. Pertama apa? Ada kalanya orang-orang yang seperti itu cukup dengan fidyatun ta'amu miskin. Memberi fidyah, memberi makan, udah cukup kafafah. Cukup ketika memang aku tidak sanggup bayar fidyah juga, bayar puasa juga. Habis gimana? Habis hamil menyusui 2 tahun. Habis kalau kita bawa puasa, air susunya kering. Ya gimana? Anak jadi rewel, lemes, jadi marah-marah. Belum selesai menyusui, hamil lagi, melahirkan lagi. Enggak berhenti-berhenti begitu dengan anak 2, 3, 4. Ya, otomatis kan bisa jadi, aduh kapan saya bayar sama puasanya. Nah, Allah menyebutkan opsi yang pertama, ta'amun miskin, bayar dengan puasa, bayar dengan memberi makan orang miskin, kafafah cukup. Tapi faman tatawuan, siapa yang kepingin lebih dari itu? Ya, kepingin lebih, nggak cuman kepingin memberi makan, tapi dia ingin menambah dengan opsi yang kedua, fidyah dan puasa. Khair, kata Allah, khair, nggak masalah. Ya, silahkan. Itu kembali kepada kemampuan masing-masing. Namanya kan karena tidak mampu, maka pilihannya tergantung kemampuan. Khair, ya fahuwa khairun lahu. Wa antasumu, dan dia memilih nggak bayar fidyah, tapi dia pilih dengan berpuasa saja, khair, juga baik. In kuntum ta'lamun, jika kalian mengetahui. Semua ini tergantung dari mampu atau tidak mampunya wanita tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Kira-kira inilah yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan ke Mbak Anissa. Baik, alhamdulillah. Jazakillah khair Ustazah Nur Hamidah atas ilmu yang telah diberikan kepada kita semua. Sekarang kita masuk ke sesi tanya jawab. Saya buka 3 penanya pertama ya. Silahkan yang ingin menyampaikan pertanyaannya secara langsung untuk dapat tekan tombol raise hand di handphonenya atau juga bisa melalui fitur pesan. Nanti saya bacakan. Silahkan. Mulai masuk pertanyaan ya Ustazah. Sebentar, saya cek yang raise hand terlebih dahulu. Baik. Yang raise hand terlebih dahulu dulu ya. Silahkan. Bentar. Dengan Ibu Fatonah yang pertama. Apa bisa mengaktifkan audionya? Aku pencet, nggak bisa Oh, nyalain. pencet. Nggak Oh, ya sudah. Iya, tidak apa-apa. Baik, untuk Ibu Dian Purnami, silahkan. Halo Mbak, udah kedengeran? Sudah kedengaran dengan jelas, alhamdulillah. Ya. Langsung aja ya Mbak ya? Iya, silahkan. Iya. Aku mau nanya sama Bu Ustadzahnya, itu tadi kan yang nerangin tentang apa namanya jarak antara kakak kalau mau punya adik itu loh, 2 tahun 9 bulan tadi loh. Ya, Iya. itu masih belum mudeng gitu loh. Soalnya kan saya kan nggak KB gitu kan, terus ini lagi menyusuin baru usianya 3 bulan. Jadi saya kalau masih itu masih takut gitu, takut jadi gitu.
Baik. Itu, Mbak. Udah gitu aja. Ya, Baik. makasih. Terima kasih atas pertanyaannya. Silahkan Ustazah. Langsung aja Jadi ya. langsung aja. Oke, surat Al-Baqarah ayat 233, juga ada lagi nanti dalilnya surat Al-Ahqaf, surat 46, di ayat yang ke-15. Ini Allah menyebutkan jarak ideal minimal, ya, adanya seorang kakak dengan adik yang akan dilahirkan. Ini sifatnya idealisme, bukan sebuah kewajiban yang mutlak, tapi sebuah ideal. Kenapa disebut idealis? Karena ada hak si kakak untuk disusui 2 bulan. Kalau 2 bulan, 2 tahun. Kalau di surat Al-Baqarah ayat 233 tadi kan menyebutkan hak menyusuinya. Ya, haulaini kamilaini liman aroda ayyutimma radha'ah. 2 tahun. Tapi kalau pakai surat Al-Ahqaf, surat 46 ayat 15, itu langsung disebut 30 bulan. Ya, wasainal insana biwalidayhi. Diwajibkan bagi seorang anak berbakti kepada ibunya, karena ibunya yang telah mengandungnya, lalu melahirkannya, lalu menyusuinya, hatta thalathuna syahra, sampai 30 bulan. Jadi sampai disebutkan menyusui, disusui si kakak haknya 2 tahun, ya, otomatis kan kalau mau punya adik lagi kan hamil dulu 9 bulan. Ya, 2 tahun dengan 9 bulan disebutkan kurang lebih thalathuna syahra, 30 bulan. Nah, sekarang babnya adalah kita sebagai seorang istri yang bisa jadi kan tidak hanya memikirkan soal hubungan kita sama anak, tapi kita juga memikirkan seorang istri, hubungan kita dengan suami. 30 bulan gitu loh, suami kira-kira sanggup atau nggak sanggup? Kan kasihan. Karena dengan dia menikah aja sudah bagian dari halalnya hubungan biologis dengan istri. Nah, dengan ayat ini bukan berarti akhirnya seorang istri-istri jadi antipati. Tuh, Papa dengerin ngaji 30 bulan, jadi jangan sampai aku takut. Disinilah nanti ya dalam Islam diperbolehkan dengan KB. Apa itu KB? KB itu adalah menjarakkan proses kehamilan. Gimana caranya KB? Berbagai macam cara. Kalau Rasulullah SAW dengan teknologi yang dulu ada pada zaman itu adalah menggunakan al-uzlah, ya azal, menggunakan azal, membuang ya sperma suami di luar jalur peranakan. Itu azal. Tapi ada kalanya, jangan salahkan azal ketika apaan udah azal jadi juga. Jangan salahkan Rasulullahnya, bisa jadi ya suaminya itu sebelum ya azal keluar bisa jadi sudah ada tetesan yang yang ada di dalam ruang peranakan. Nah, untuk itulah bagaimana dengan KB-nya, keluarga berencana, itu diperbolehkan. Karena keluarga berencana menjarakkan secara hukum fikih itu memperbolehkan dijarakkan. Dan alat-alat kontrasepsinya dikembalikan kepada hal yang nyaman dengan pertimbangan dari pihak dokter. Karena ada yang menggunakan IUD, ada yang menggunakan pil, ada yang menggunakan suntik, dengan alasan menjarakkan untuk memenuhi hak anak, ya juga tetap memenuhi hak suami istri, itu diperbolehkan, tapi alat yang dipakai tolong diskusi dengan dokter masing-masing. Karena jangan sampai jatuhnya mudorot. Karena ada seorang istri yang tidak cocok dengan IUD, jangan dipaksakan dengan IUD. Ada seorang istri yang tidak cocok dengan pil, dengan suntik, jangan dipaksakan. Otomatis kalau KB itu nggak bisa dari pihak istri, ya para suami ngerti KB-nya dari suami yang menggunakan alat kontrasepsi, ya agar haknya suami terpenuhi, haknya anak si kakak itu terpenuhi, dan juga kekhawatiran istri pun juga dijaga, disepakati dengan baik. No problem, nggak masalah dengan alat kontrasepsi ya untuk menjarakkan. Demikian Mbak Anissa.
Mbak Anissa masih di mute speakernya. Masya Allah. Tidak ngeh. Ya, terima kasih atas penjelasannya, Ustazah. Bagaimana Ibu Dian? Apakah sudah cukup jelas atas jawaban Ustazah? Kita beralih ke pertanyaan kedua melalui fitur chat. Pertanyaannya, disebut ibu susu setelah menyusui berapa kali? Kalau cuma 1 kali, apakah langsung otomatis jadi ibu susu? Begitu, Ustazah, silahkan. Ya, ini memang ranah ikhtilaf, ya, persisian para ulama. Durasi cc berapa kali yang diminumkan kepada si anak itu menjadi ibu susu, ya, menjadi durasi khilafiyah. Berkaitan dengan khilafiyah, saya hanya ingin memberikan warning aja deh, karena babnya di sini kan ketakwaan kita kepada Allah. Sebab begini, beda antara sedotan di botol. Sekali sedot di botol itu bisa terukur. Dengan sedotan, sekali sedot dari puting payudara. Kalau botol, kita bisa perhatikan, kan lubangnya cuma 1 kalau botol. Ya, itu kan cuma 1. Tapi kalau puting, itu kan lubang puting itu kan lubang susunya itu banyak. Nggak cuma 1. Nah, sehingga apa? Ketika seorang anak menyedot 1 kali aja, ya kan, itu kan nggak bisa terukur berapa cc-nya, 1. Ya, terus yang kedua, apakah seorang anak ketika disusui oleh seorang ibu susu, ya cuman sekali, itu istilahnya dibatasi dengan cc-nya, maksud saya begini, begitu udah sekali nyusu, udah dipencet gitu kan, udah jangan banyak-banyak nanti jadi anak susu, ya digigit itu puting kita. Ya, kalau dia lagi enak-enak itu kan otomatis tuh anak itu akan menyusui sampai kenyang. 2. Nah, dari sinilah akhirnya saya ingin mengingatkan kembali poin yang ketiga. Kenapa? Sekarang belajar dari apa yang telah kita makan. Seteguk air yang kita makan. Seteguk air yang kita minum. Segigitan makanan yang kita makan. Udah turun dari tenggorokan sampai ke dalam tubuh kita. Jadi apa sih? Segigitan makanan, seteguk air, jadi apa? Jadi darah daging. Nah, Islam kenapa menyuruh kita dengan ketakwaan ini? Karena apa yang dimakan, apa yang diminum, kalau udah terlanjur dari tenggorokan, nggak bisa dipisahkan. Itu langsung Allah sudah mempersiapkan organ-organ pencernaan masuk ke usus besar, usus kecil, pelambung segala macam, itu akan dipilah-pilah. Yang nggak dibutuhkan itu jadi sampah, yang dibutuhkan akan menjadi darah dan daging. Inilah yang membuat kita harus warning, hati-hati. Saya ketika dihadapkan dengan pertanyaan ini, ya ini 1 kali, 2 kali. Kalau saya lebih memilih 1 kali saja, itu sudah menjadikan air susu adalah darah daging bagi si anak. Kalau sudah menjadi darah daging, warning, hati-hati. Ya bukan karena ini haram, tapi terikat dengan hukum di balik persusuan. Demikian Mbak Anissa. Baik, Alhamdulillah. Pertanyaan ketiga, ini ada dari Ibu Priska Windayani yang akan bertanya secara langsung. Silakan Ibu, diaktifkan fitur audionya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kak Ustazah, alhamdulillah saat ini saya mempunyai 2 orang putra. Yang pertama usianya 3 tahun, alhamdulillah sudah sempurna persusuan 2 tahun. Yang saat ini yang kedua itu 7 bulan, masih menyusui. Jadi waktu itu saya saat hamil masih lanjut menyusui kakaknya sampai 2 tahun sempurna, insya Allah. Nah, yang ingin saya tanyakan mengenai surat Al-Baqarah ayat 233 itu, Ustazah, di situ kan dikatakan boleh disapih sebelum 2 tahun bila dengan bermusyawarah gitu. Ya. Tapi banyak orang malah menjadikan ayat itu untuk tidak menyempurnakan persusuan 2 tahun gitu, Ustazah. Nah, jadi sebenarnya anjurannya itu memang apakah tidak apa-apa sebelum 2 tahun atau kita memang harus menyempurnakan 2 tahun gitu, Ustazah. Karena jadi orang-orang kayak menggampangkan gitu, nggak apa-apa, yang penting musyawarah, nggak apa-apa deh, yang penting ikhlas gitu, anaknya nggak sempurna 2 tahun persusuannya. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jazakumullah khair. Jadi kalau dilihat dari ayat ini, ya diawali memang liman aroda ayyutima rodho'ah, siapa yang menginginkan kesempurnaan. Jadi kata kesempurnaan selama 2 tahun. Ya, Allah memang menyebutkan dengan sebuah opsi karena ada kalanya punya pertimbangan masing-masing. Ya, dengan demikian pada saat setiap ibu memilih, udahlah 6 bulan aja, udahlah setahun aja, ya kan? Itu tidak menjadi hukum yang diharamkan, tidak juga hukum yang dilarang. Mungkin bab sekarang adalah kita perlu tahu ya dari pihak medis nih, dari pihak medis next ya akan datang. Kita tanya kira-kira kandungan air susu yang diminum oleh seorang anak ya sampai usia 2 tahun itu keajaibannya sampai seperti apa? Kesempurnaannya seperti apa? Karena Islam menyebutkan dengan 2 tahun ya yang menginginkan kesempurnaan, pasti di situ ada ilmu yang diminta oleh Allah untuk diteliti. Itulah disebut dengan tafsir ilmi, tafsir saintis ya, scientific ya, tafsir sains. Tolong coba untuk menguatkan pilihan kita, karena bisa jadi nih orang-orang yang pakai ayat ini, udahlah itu kan kalau mau 2 tahun, kalau nggak mau juga nggak apa-apa, karena dia tidak pernah memahami secara dalam ilmu sains kebutuhan air susu, kalau sudah sampai 2 tahun, itu efek dahsyatnya seperti apa, kalau kurang dari 2 tahun, efeknya seperti apa. Jadi kalau saya lebih memilih, ayo nanti Mbak Priska ya, tanyakan kembali ke medis ya tentang kualitas anak yang disusui oleh ibunya sampai sempurna 2 tahun dengan kualitas anak yang disusui oleh ibunya kurang dari 2 tahun. Ini tolong nanti ditanyakan. Ya, tapi secara hukum Islam, dia opsi memilih nggak sampai 2 tahun, silakan aja. Kenapa? Karena memang sekali lagi banyak latar belakang. Latar belakangnya bisa jadi si ibu trauma. Setiap mau menyusui trauma. Kenapa? Aduh, udah 2 tahun itu udah punya gigi. Ya digigit melulu, jadi belum menyusui itu udah trauma. Nah, ada kalanya psikis seorang ibu trauma. Ada kalanya juga, aduh ya kan, ini kalau udah nyusu nggak bisa sebentar, sedangkan apa ya dia harus punya aktivitas ini, aktivitas itu, pertimbangan manusiawi ini yang masih diperbolehkan. Jadi secara hukum Islam no problem. Setiap kita positive thinking lah. Orang itu memilih untuk tidak 2 tahun, pasti dia punya alasan tersendiri yang memang hubungan antara dia dengan anak saat menyusui punya kendala-kendala dan punya pengalaman-pengalaman seperti apa. Tapi siapa yang menginginkan kesempurnaan itu lebih afdol, lebih utama. Ya, saya apresiasikan kepada Mbak Priska ya yang sudah menyempurnakan 2 tahun, tapi belajarlah berhusnuzon, berlapang dada, bisa jadi teman-teman memilih tidak dari 2 tahun itu ya dengan alasan sendiri. Ya, karena saya punya anak 3, saya punya trauma yang berbeda-beda ya, dan alhamdulillah yang ketiga ini lebih dari 2 tahun. Kenapa? Karena ketika proses menyapi saya cuma bilang sama ayahnya kan, ini anak harus disapi. Kalau disapi berarti kan harus bisa dari saya. Nah itu dia mikir-mikir kesini. Akhirnya pertimbangan dari ayahnya, udahlah Mi, ya nggak ada yang mau juga susu kamu, biarin aja. Yang penting anaknya tidur nyaman, aku tidur nyaman, kakaknya tidur nyaman. Ya udah, akhirnya ya proses mentilnya itu nyusu kan efektif 2 tahun. Tapi proses mentilnya si anak saya yang bontot ini itu sampai usia 3-4 tahun karena untuk mentil aja. Jadi husnuzonlah orang-orang yang mengurangi atau melebihi bukan karena untuk meremehkan Al-Quran, tapi dia punya kendala secara personal. Tapi jangan lupa ya, tolong ditanyakan ke pihak dokter, kira-kira sampai 2 tahun itu kualitas air susu di tubuh seorang anak apakah beda dengan yang belum sampai 2 tahun. Demikian Mbak Anissa. Baik, berlanjut ke pertanyaan di sesi kedua, pertanyaan keempat dari Revina Angginia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah, jika seorang anak menyusui lebih dari 2 tahun, bagaimana hukumnya?
Apakah harus segera disapih atau dapat menyesuaikan dengan waktunya susu sudah tidak produksi oleh sang ibu? Jazakillah khair. Sebetulnya udah terjawab tadi dengan cerita saya, hukumnya nggak masalah. Ya, tinggal dikembalikan kepada pihak dokter. Karena kalau saya bertanya sama dokter, yang nggak ada nggak jadi racun, enggak, cuman nggak ada manfaatnya. Karena dia sudah butuh MPASI kan, sudah butuh pendamping. Jadi kalau pengalaman anak saya, dia sebenarnya memang sudah tidak butuh-butuh banget sama ASI, cuman kepengen nempel aja, cuman kepengen enak aja. Kalau ditanya jujur, enak nggak? Enak, jadi enaknya bukan rasa, tapi enaknya karena ya dalam dekapan seorang ibu. Jadi tidak ada pengharaman. Ini kurang lebih pertanyaannya seputar menyusui, Ustazah. Siap. Pertanyaan kelima dari Ummu Aisyah. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah, jazakillah khair atas ilmunya. Izin bertanya, kalau qadarullah hamil saat masih menyusui anak, baiknya tetap disusui sampai 2 tahun atau mencari ibu susuan atau diberikan susu formula. Saya pernah membaca kalau air susu ibu hamil sudah tidak sehat lagi untuk anak. Jazakillah khair, Ustazah. Kalau babnya wanita hamil menyusui berkaitan dengan kualitas ASI, saya tidak bisa jawab ya. Karena saya tidak tahu secara kadar ASI bagi wanita yang hamil itu baik atau enggak baik. Ya, tapi yang saya bisa jawab adalah memang berkaitan dengan hak seorang anak ya ketika di dalam kandungan itu lebih prioritas karena dia tidak butuh makanan yang lain kecuali apa yang ada dari ibunya. Jangan sampai si ibu berbagi gizi dengan anak yang dikandung dengan anak yang sudah dilahirkan. Kita nggak pernah tahu porsinya karena ibu kan nggak bisa membagi porsi. Ya, buat yang disusui cuman yang ini aja, dagingnya aja, sedangkan susunya buat yang lagi di dalam kandungan. Nah, kan ibu nggak punya kuasa. Ya, kalau memang kondisinya ya harus menuntut si anak itu masih disusui, sedangkan ada adiknya di dalam kandungan, maka berkorbanlah seorang ibu dengan makan lebih banyak gizi untuk berbagi tiga orang. Ya, ibu, anak yang sudah lahir dengan anak dikandung. Ya, mungkin dalam hukum Islam lebih kepada berbuat adilah. Jangan sampai menzulimi ya, di antara salah satu dari anaknya. Demikian Mbak Anissa. Baik, pertanyaan selanjutnya masih lewat teks dari Ibu Nurjanah NJ. Assalamualaikum, saya Nurjanah dari Depok. Mau bertanya, saat ini sedang hamil 5 bulan dan masih menyusui bayi 15 bulan. Izin bertanya, kalau sudah terlanjur hamil, pas menyusui bagaimana ya Bu? Waktu itu 1 tahun setelah nikah baru dapat hamil anak pertama. Jadi mikirnya takut lama lagi dapat anak kedua, nggak KB deh sekarang. Sekarang kalau nenenin puting terasa nyeri. Apakah karena efek kehamilan lagi? Tapi saya masih mau ngasih ASI ke anak pertama. Iya. Ini kalau soal efek kesehatannya saya cuma bisa bilang wallahu alam. Ya, tapi kalau dari sisi Islam, tolong jangan menzolimi. Baik jangan menzolimi diri sendiri, jangan menzolimi anak yang di dalam kandung, jangan menzolimi bayi yang sudah dilahirkan. Bayi yang sudah dilahirkan, dia bisa mendapatkan selain dari air susu ibu. Paling air susu ibu itu dibutuhkan hanya untuk kedekatan. Dia nggak mau dijauhkan oleh ibunya ketika dalam kondisi hamil. Ngeri nih, nanti dia bisa benci sama adiknya. Karena merasa udah dijauhkan oleh ibunya sejak ada adik di dalam kandung. Ya, jadi berikan porsi si kakak yang usia 15 bulan itu untuk air susu hanya sebatas untuk mentil, hanya untuk kedekapan. Tapi kebutuhan gizi si kakak itu sudah dari MPASI. Ya, berikan dia udah sebelum dipentilin ya, di nenek itu udah dikenyangin dulu dengan makanan-makanan yang dia sukai. Nah, paling kalau mau tidur, kalau lagi ngambek, nah biasanya gitu tuh. Jadi hanya sekedar ya formalitas aja. Tujuannya adalah untuk kedekatan. Sampaikan kepada si kakak, ya kalau kakak harus berbagi dengan adik di dalam kandung, adik kan harus makan. Kalau kakak bisa makan pakai sendok, bisa
kita minum susu pakai botol. Nah, adik yang di dalam makannya dari mana? Mau nggak mau kan dari perut. Ya, nah untuk itu ya diinformasikan kepada anak itu. Karena kalau yang di dalam perut ya itu mau nggak mau makannya tergantung dari ibu yang makan, yang dari mulut ibunya. Sehingga kalau kondisi kayak begini, tolong bapak-bapaknya siapkan vitamin yang lebih banyak untuk si istri. Makanan lebih bergizi untuk istri. Ya, tidak hanya porsi karbohidratnya, tapi bergizinya. Kasih sayang yang juga lebih kepada si istri. Karena dia harus dilema. Ya, berbagi dengan si kakak dan dengan anak yang dalam kandungan. Demikian Mbak Nisa, saya hanya bisa membahas tentang porsi ya keadilan. Baik. Selanjutnya sesi ketiga, pertanyaan dimulai dari Ibu Dianti. Assalamualaikum, bagaimana Ustazah cara menyapih terbaik menurut Al-Quran atau tuntunan Rasulullah SAW? Melihat sekarang banyak sekali informasi modern kekinian yang kadang susah menyaringnya. Apa-apa Mbak? Nggak jelas tadi? Ya, bagaimana Ustazah cara menyapih terbaik menurut Al-Quran dan tuntunan Rasulullah SAW, melihat sekarang banyak informasi kekinian yang susah menyaringnya. Surat Al-Baqarah ayat 233, itu kata kuncinya cuma satu. Cara menyapi yang terbaik adalah musyawarah. Karena dengan musyawarah ini, si istri harus tahu nanti efek sebab akibat ketika anak itu harus dipisahkan oleh ibunya dalam proses penyapihan. Juga si ayah juga harus ngerti, karena biasanya akan jadi masalah proses penyapihan di malam hari. Kalau di siang hari mah no problem, anak bisa dengan kesibukan yang lain. Ya, tapi ketika di malam hari, ya anak yang udah biasa disusui di malam hari itu, kadang ya dia butuhkan kan nggak cuma ASI, di tengah malam dia haus, tapi dia terbangun pengen di sampingnya ada ibunya, bangun pasti ada ibunya, kan begitu. Nah untuk itulah yang terbaik yang dilakukan oleh Al-Quran dan yang terbaik yang dianjurkan oleh Rasulullah, ya karena kalau dilihat dari sunnahnya Rasulullah kan. Istri-istri Rasulullah nggak ada yang nyusuin. Ya, mau nggak mau kan kita melihat dari sunnah-sunnah yang dilakukan oleh para sahabat. Ya, yang diajarkan adalah syuro, musyawarah. Musyawarah inilah keterbukaan istri, nanti masalahnya apa, keterbukaan suami, nanti masalahnya di mana, maka di situ akan ada tips-tips yang akan disepakati bersama. Jadi kata kuncinya adalah belajar komunikasi dan bermusyawarah. Baik, musyawarah adalah intinya. Pertanyaan selanjutnya, ini kurang lebih coraknya sama, seputar menyusui. Assalamualaikum Mbak Nisa dan Ustazah, saya mau bertanya, anak pertama saya 1,5 tahun, saya hamil anak kedua sekarang. Sekarang umur anak kedua 4,5 bulan. Waktu adiknya usia 1-2 bulan, si kakak ikut menyusui. Nah, hukumnya itu bagaimana, Ustazah? No problem, nggak masalah. Ya masih halal, tinggal kembali kepada porsinya. Pastilah bayi yang usianya baru hitungan hari, hitungan bulan, hitungan tahun, kan beda-beda porsi kebutuhan dari air susu. Saya cuma berpikir, tolonglah ibu-ibu dengan ASI ini ketika harus dihadapkan ada kakaknya, ada adiknya, jangan dengan emosi, karena nanti akan ada persaingan. Yang si adik merasa kalau itu susu miliknya, ya, dan kakaknya kalau lagi mau nyusuin, ya itu istilahnya dijauhkan, menganggap nanti adik kakak merasa jealous, merasa cemburu. Dia menganggap gara-gara adik aku dipisahkan sama ibuku. Nah, berbagi di sini, sesuaikanlah berbagi, ya jangan sampai menzolimi. Ada kan komunikasi ketika adik mau menyusui, ya bisa jadi kan adiknya masih kecil, kakaknya udah ngerti, nah kak, ya. Nah, kakak kan bisa makan ini, adik belum bisa makan ini, jadi ada komunikasi. Jadi secara hukum sah-sah aja, tapi porsi yang dibutuhkan gizi antara anak bayi usia harian, bulanan, tahunan kan pasti beda. Saya baca di chat kayaknya ada dokter ini ya, dokter siapa? Iya. Irwan ya. Itu mah soal prosentase gizi ya itu
Pak Dokter lah yang paling ngerti. Saya hanya mengajarkan bagaimana edukasi si kakak jangan sampai dipisahkan oleh adiknya hanya gara-gara porsi adik untuk menyusui, akhirnya membuat kebencian, membuat bahwa adik yang merampas semua kebahagiaan aku. Nah ini ngeri. Tinggal gimana manajemen edukasi seorang ibu ya agar kakak dan adik tetap harus saling memiliki, harus saling berbagi, nah seperti itu. Baik. Ya, benar Ustazah, di tengah-tengah kita kehadiran Dr. Irwan Krisnamurti yang juga akan mengisi jadi pembicara esok hari. Nah itu berarti hal-hal yang sifatnya kualitas gizi, silahkan kita diskusikan lebih panjang kepada ahlinya. Baik, pertanyaan selanjutnya Ustazah. Dari Farisa Samsudin, Assalamualaikum. Dalam Al-Baqarah disebutkan menyusui wajib 2 tahun. Untuk ibu bekerja, jika ibu di rumah anak disusui secara langsung, tapi jika sedang bekerja disusui dengan ASIP. Itu bagaimana ya Ustazah? Jazakillah khair sebelumnya. Dari awal surat Al-Baqarah 233, saya tidak menyebutkan hukum wajib. Ya, Allah saja menyebutkan liman aroda ayyutimma, ya, yang siapa yang berkeinginan untuk menyempurnakan. Artinya tidak disebut dengan hukum wajib. Ya, karena kalau hukum wajib meninggalkan menyusui anak dosa. Sedangkan ada kalanya seorang perempuan ingin menyusui anaknya, tapi kondisinya bukan dia nggak mau, dia nggak mampu. Ya, dan memang nanti perlu diajarkan tips-tips agar seorang wanita itu bisa menyusui anaknya. Karena saya punya pengalaman, saya punya tipe yang agak lama produksi susu di tubuh saya itu setelah saya melahirkan. Ya, karena mungkin dengan berbagai macam kondisi fisik saya. Nah, ternyata alhamdulillah saya punya dokter yang begitu memahami keinginan saya untuk menyusui anak, tapi dia juga ingin mengajarkan kepada saya bahwa si anak ini ketika masih bayi, dia punya hak untuk mendapatkan cairan 2 jam sekali, kalau nggak salah itu kan 30 cc. Sedangkan kalau saya kepingin ASI eksklusif, ya padahal saya belum mengeluarkan produksi ASI, nah bisa jadi kejadian seperti kakak-kakaknya. Itu seminggu cek ke dokter airnya kuning. Kenapa? Karena kurang cairan. Dan saya bersyukur saya punya kenalan seorang dokter. Jadi ketika bayi saya ya baru lahir dan saya belum produksi susu yang banyak, ya akhirnya dibantu. Jadi kebutuhan cairan si bayi ini dikasih 30 cc per 2 jam itu dengan bantuan sendok lah, dengan bantuan sendok dikit-dikit, yang penting dia sudah tercukupi 30 cc per 2 jam. Nah itu kan dia baru kenyang terbutuhi, tapi kan dia perlu melatih bibirnya dan juga perlu melatih di puting saya. Itu 2 jam sekali tuh, selama berhari-hari saya lakukan itu. 2 jam sekali saya kasih 30 cc, lalu saya saya treatment untuk dia mengisap puting saya. 2 jam lagi saya kasih lagi, ya lalu mengisap puting saya kanan dan kiri. Baru kemudian alhamdulillah berhasil. Nah disinilah ya saya menyadari bahwa hukum menyusui bukan hukum soal wajib seperti sholat. Ya, tapi ini sebuah kebutuhan di mana seorang ibu kalau menginginkan anak yang baik, anak yang dikandungnya, anak yang dilahirkannya adalah anak yang tangguh, tidak hanya tangguh dari keimanan, tapi tangguh dari segala fisik, maka seorang ibu punya sebuah perjuangan, sebuah ikhtiar untuk ikut menyusui anaknya. Apalagi nanti ya dari pihak dokter perlu dimotivasi para peserta. Ya, gimana perbedaan antara anak yang tidak disusui oleh ibunya ya dengan anak yang tidak disusui oleh ibunya, ya, oleh anak ASI sama anak sapi gitu lah. Terus anak ASI berapa bulan ya dengan anak ASI 1 tahun, ya ini perbedaan pertumbuhan fisiknya seperti apa, perbedaan pertumbuhan gizinya seperti apa. Karena kalau saya pribadi melihat kakak-kakaknya, 2 anak saya yang sebelumnya, itu ketangguhan fisik jauh
lebih lemah dibanding adiknya yang terpenuhi susunya sampai 2 tahun. Ya, itu tangguhnya. Ya, jadi lebih kuat dari penyakit, sedangkan kakak-kakaknya itu yang nggak nyampe nggak nyampe 2 tahun ya, karena itu tadi saya nggak begitu pandai untuk memproduksi ASI dalam tubuh saya sendiri ya, makanannya kurang baik ya. Itu kakak-kakaknya itu lebih rentan, sering pilek ya, sering bolak-balik panas dibanding adiknya yang 2 tahun full. Nah, jadi di sini bukan bicara masalah hukum wajib, tapi bicara dengan cinta. Bahwa kalau kita ingin mencintai anak kita, berikan mereka makan yang terbaik. Dan itu nggak mahal-mahal dari orang lain, tapi dari diri kita sendiri. Masalah nanti kita bekerja, ya ikhtiar kita tetap mempersiapkan dengan ya ASI-ASI yang kita siapkan untuk anak-anak kita. Demikian Mbak Anissa. Baik, kita sekarang masuk sesi 4, pertanyaan ke-10 dari Ummu Atakiyah. Ini sedikit berbeda, Ustazah. Assalamualaikum, mau bertanya bagaimana dengan ibu yang melahirkan. Ini saya coba ramu aja pertanyaannya ya. Bagaimana dengan ibu yang apabila melahirkan anak pertama tidak mengeluarkan air susu, sehingga selama 2 tahun tersebut anak yang pertama menggunakan susu formula. Dan pada saat anak kedua, air susu ibu keluar dengan lancar. Nah, saat ini anak pertama tersebut mudah tantrum. Anak yang kedua susu ibu. Tetapi anak pertama suka menyakiti anak lain, bahkan adiknya yang mudah. Anak kedua mudah tantrum, dan anak pertama ini suka menyakiti anak lain, bahkan adiknya, dan mudah tantrum. Bagaimana menghadapi anak pertama ini, Ustazah? Sebentar. Jadi mungkin ini berkaitan dengan masalah pendidikan anak, ya, pendidikan karakter kepada anak. Saya coba ulangi lagi tadi, ya, pertanyaannya. Ummu Atakiyah. Ibu Atakiyah mana ya? Oh, ini ya? Iya. Ibu yang sejak melahirkan tidak dapat mengeluarkan susu, gitu ya? Sehingga anak tersebut sampai usia 2 tahun. Oh, 2 tahun menggunakan supermula. Oh, dia menggunakan supermula. Iya. Ya. Dan kondisi anak ini juga yang cepat marah ya? Iya, tantrum yang anak pertama. Anak pertama. Ini bisa menjadi sebuah riset. Kalau bayi yang tidak mendapatkan di awal pertumbuhan air susu manusia, ya bisa mengalami kekurangan gizi, kekurangan emosional, karena memang makanan yang dimakan pertama kali itulah yang akan menentukan gizi pertama, karakter dan sikap yang pertama. Ya, makanya dari sinilah ketika ayat-ayat Al-Quran menyuruh seorang ibu untuk menyusui, pasti tidak hanya kebutuhan makanan si anak, tapi juga kebutuhan emosional, kebutuhan kedekatan. Nah, jangan sampai setelah anak ini tidak dapat ASI dari si ibu, lalu berkasus, dan kita menyalahkan yang sudah terjadi. Ya, biarkanlah yang sudah terjadi. Sekarang bagaimana kita dengan anak ini belum ada kata telat untuk berubah. Karena tidak ada yang bisa merubah takdir kecuali dengan doa. Ikhtiar dan doa kita lah. Kita tumbuhkan yang mulai hari ini mungkin tidak hanya sekedar ikhtiar kita, tapi doa kita. Istighfar kita kepada Allah. Setiap kita mau memberikan makan anak ini, setiap kita mau mencium anak ini, setiap anak ini mau tidur, kekuatan tangan kita. Kekuatan tangan ibu, kekuatan doa ibu, kekuatan keteladanan seorang ibu, bismillah. Ini yang akan bisa membentuk dan merubah karakter anak. Nah, jadi positive thinking lah, ya, kalau memang kemarin 2 tahun dia tidak mendapatkan ASI karena kesalahan kita. Ya, maka pada saat inilah yang kita butuhkan adalah kita mohon ampun sama Allah. Ya Allah, tolong jangan Engkau berikan keburukan kepada anak atas kekuranganku.
atas kesalahanku. Banyak-banyak istighfar kepada Allah, moga-moga dengan istighfar kita sebagai seorang ibu yang tidak memberikan hak anaknya, diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan mudahkan anak itu ya, menggenggam anak itu, menggenggam hati anak itu untuk menjadi anak yang solih dan solihah. Insya Allah selama kita masih hidup, seorang ibu ya masih ada kesempatan untuk merubah dan membentuk karakter anak. Demikian Mbak Anissa. Baik. Pertanyaan masih muncul nih Ustazah. Masih sanggup kan ya? Nah, nanti kalau Insya yang Allah. soal riset-riset air susu, kita kasih ke Bapak dokter aja. Baik. Semoga nanti pertanyaannya diulang di sesi berikutnya ya. Pertanyaan dari, ini atas nama bapaknya kayaknya ya. Muhammad Hirzan Al-Hafiz. Assalamualaikum, Afwan Ustazah ingin bertanya, qadarullah ibu bayi meninggal setelah melahirkan dan yang menyusui neneknya. Apakah diperbolehkan menurut hukum Islam? Saya sempat menanyakan ke konselor laktasi, bila disusui oleh neneknya dengan ilmu laktasi sehingga air susunya keluar, itu bagaimana ya Ustazah? Apakah diperbolehkan dalam Islam? Kalau hukum Islam nih, kalau hukum Islam yang pertama no problem, ya nggak masalah. Yang kedua malah lebih lebih ringan resikonya secara saudara persusu, karena akhirnya untuk saudara susu kan tidak jauh dari orang tua, karena kan dari nenek, ya otomatis dari garis nenek si anak ini ya siapa saudara susunya secara mahram akibat persusuan ini bisa dideteksi karena memang masih keluarga dekat. Yang justru resiko tinggi itu, resiko besar dalam hal pencatatan adalah kalau disusui sama orang lain. Tapi kalau sama nenek sendiri itu lebih bagus. Satu, secara hukum Islam. Nah, yang kedua, perlu nanti cek and recheck kualitas air susu nenek. Nah, kira-kira apakah berpengaruh usia seorang perempuan mengeluarkan ASI ya untuk gizi si anak. Ya misalnya karena ada kala keajaiban. Tergantung ya nenek muda atau nenek tua kan. Kalau neneknya masih muda ya bisa jadi hormonnya masih bagus, mungkin no problem, air susu kualitasnya mungkin sama. Tapi kalau nenek itu udah tua, mungkin udah menjelang menopause, tapi keajaiban aja dia bisa menyusui. Tapi tolong dicek, ya dibikin sampel lah, dikeluarkan air susu si nenek itu, taruh di botol. Ya, taruh di botol kira-kira nanti bicara masalah kekentalan, seperti apa, jangan sampai ya encer banget dan akhirnya menyebabkan gizi si cucu berkurang. Jadi cucu cuma dapat kenyang doang, tapi nggak dapat gizi yang cukup. Jadi saya mungkin perlu membutuhkan jawaban secara riset, apakah air susu nenek di usia berapa itu masih kategori mencukupi kebutuhan ASI seorang anak. Tapi secara hukum Islam, pertama no problem, yang kedua lebih aman karena saudara persusuannya nggak jauh-jauh ke orang lain, masih ke garis nenek sendiri. Baik. Pertanyaan sudah habis. Ayo Ibu Bapak, mumpung masih ada kurang lebih 12 menit lagi nih menuju akhir. Apakah ada yang ditanya? Mari kita manfaatkan waktu yang tidak akan berulang lagi ini untuk mendapatkan ilmu. Ustazah, saya boleh bertanya? Pertanyaan lagi kayaknya di chat. Oh iya, alhamdulillah. Dari Ibu Zaidah Umami. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah izin bertanya, seperti Ustazah sampaikan, proses menyusui membutuhkan supporting system yang baik dari lingkungan. Saat ini saya belum menikah. Bagaimana cara kita membangun supporting system itu atau bisa dibilang calon suami, orang tua, dan calon mertua untuk memiliki kepemahaman bahwa menyusui itu proses ketaatan seorang ibu kepada Allah. Jadi ketika ada hal-hal yang menghalangi proses menyusui 2 tahun,
tidak langsung beralih ke sufor. Jazakillah khair Ustazah. Ya, memang betul. Menyusui itu supportnya itu pertama adalah emosional, ketenangan, kebahagiaan, dukungan, itu support yang pertama. Ya, yang kedua memang kebutuhan asupan gizi. Tapi kalau asupan gizinya bagus ya, tapi support dari kenyamanan, ketenangan itu tidak didapati, pastilah ini akan mengganggu. Ya, dengan demikian, ini kan yang bertanya belum menikah. Gimana caranya kita mendapatkan support? Ya, support dari keluarga yang saling menyayangi, keluarga yang menerapkan hukum syuro, adanya musyawarah, keluarga yang saling mendukung, ringan sama dijinjing, berat sama dipikul, maka mau tidak mau, kalau ini belum menikah, kembali ke belakang. Bahwa proses pernikahan itu dimulai dengan ta'aruf. Apa itu ta'aruf? Ta'aruf itu tidak hanya mengenal secara fisik, tapi ta'aruf itu juga mengenal istilahnya bobot, bibit, bebet. Ya, kan gitu. Kenalkan, nggak hanya kenal calon suami, tapi gimana ya kondisi saudara-saudaranya, gimana kondisi orang tuanya. Kira-kira apakah mereka menerima kita atau tidak menerima kita? Karena jangan sampai yang saling mencintai, saling menyayangi hanya si laki-laki dan perempuan ini terjadi suami istri. Tapi kita tidak menaklukkan hati orang tuanya. Ya, kalau kita belum menaklukkan hati orang tuanya, nanti yang ada adalah gesekan-gesekan. Untuk itu, hal yang harus kita lakukan ta'aruf, kita tidak hanya mengenal calon suami kita juga harus mengenal bagaimana orang tuanya, bapaknya, ibunya, kakaknya, adiknya seperti apa. Agar emosi kita bisa kita satukan, kita siapkan ketika kita menjadi keluarga mereka. Satu. Yang kedua, ta'aruf itu juga mengenal karakter, kekurangan dan kelebihan. Kira-kira kekurangannya suami kita, kekurangannya orang tua kita, calon mertua ya, calon saudara itu seperti apa? Kekurangan dan kelebihan. Karena nanti di mana ada kekurangan kita sudah tahu dan kita sudah punya jarene mau main jemuri bajune Dedek ya. Mohon maaf. Oh, alah lupa. Maaf, Ustazah, saya coba cek. Iklan lewat nggak apa-apa. Iya, sudah. Silakan Ustazah. Ya, jadi yang kedua juga mengenal ta'aruf secara karakter, kekurangan dan kelebihan. Ya, kita tahu ya Allah, ini tipenya tipe yang keras banget, susah diajak musyawarah, maunya menang sendiri. Nah, berarti kalau memang itu pilihan kita bersuami kelak dengan orang yang tipenya mau menang sendiri, ya itu resiko. Berarti yang harus kita lakukan agar kita nanti tenang ketika menikah, ketika hamil, ketika menyusui, kita punya stok memaafkan, kita punya stok sabar. Jadi ta'aruf di sini kata kunci, yang mengenal tidak hanya siapa secara fisik, juga mengenal karakter, mengenal kekurangan dan kelebihan. Karena menikah tidak hanya menyatukan dua orang, tapi menikah menyatukan dua keluarga dengan dua karakter sekaligus. Nah, dengan demikian apa? Ta'aruf kita lebih pinter. Contoh kayak saya, pengalaman saya aja. Saya pernah ta'aruf dan saya memutuskan tidak menerima. Kenapa? Karena ketika saya coba pengen tahu tentang tipenya, ya saya bilang saya punya masalah, ya begini. Kira-kira bagaimana pertimbangan kamu ketika saya punya masalah? Untuk memutuskan ini saya tidak bisa. Oh ternyata tipenya, ya saya lihat, tipenya keras, tipenya nggak mau menang sendiri. Ya saya cuma bilang, dia bukan tipe gue, gitu kan. Yang ada nanti ribut melulu. Saya kagak siap dengan tipe yang kayak begini. Dan saya akhirnya ta'aruf lagi dengan suami saya sekarang, ya karena apa? Saya melihat dia tipe yang pengayom, saya cerewet. Ternyata apa? Saya ngomong panjang lebar. Nah dia mah cuman iya, ini tipe gue banget, kan begitu kan. Artinya apa? Disitulah kenapa Allah menyuruh ada ta'aruf. Agar kita yang memilih bahwa nanti
pernikahan itu ibadah yang paling panjang dalam Islam. Ya, jangan sampai kita batal ibadah pernikahannya. Terjadi perceraian. Kenapa? Karena kita nggak siap. Kita baru tahu, ya Allah ternyata dia cuma siap punya istri, nggak siap punya anak. Dia cuma siap jadi seorang suami, tapi nggak siap jadi seorang bapak. Kan ada kayak gitu. Ya, ada yang bercerai, kenapa? Karena itu tadi, dia hanya siap menjadi seorang suami untuk terpenuhi hajatnya, tapi nggak siap kalau nanti begitu menikah, istrinya hamil, ternyata hamil harus begini, direpotkan, begitu punya anak, tidurnya terganggu, dia nggak siap. Nah, berarti ada yang salah ketika proses ta'arufnya. Untuk itu, tadi yang bertanya siapa ya? Mbak Zaidah Umami. Ya, Ukhti Zaidah, ya dari sekarang berdoa sama Allah. Allah yang paling tahu di mana laki-laki yang paling cocok sama kita, di mana laki-laki akan menjadi calon suami kita. Kita mohon sama Allah agar Allah dekatkan kepada kita sosok laki-laki yang seperti ini. Nah, ketika ada, siapkan tipe kita seperti apa, dan kita menginginkan tipe yang seperti apa, tipe suami yang musyawarah, tipe suami yang penyayang, tipe suami yang siap menjadi seorang ayah, ya, yang siap yang siap terganggu tidurnya, siap terganggu main gamenya, karena ada juga yang ribut, ya kenapa? Ya karena anaknya lagi PJJ butuh kuota, ternyata bapaknya lagi pas nggak jadwal kerja di rumah lagi asik main game, akhirnya apa? Ini kan rebutan wifi, ya ayo sih main game, ini kan berarti apa? Ya seorang ayah yang tidak siap berbagi dengan anaknya. Cemburunya bukan sama orang lain, cemburunya sama anaknya. Jadi mulailah dari proses ta'aruf dengan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian Mbak Nisa. Alhamdulillah. Total 12 pertanyaan Ustazah, Masya Allah. Alhamdulillah selosin. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih wa jazakumullah khair, wabil khusus kepada Ustazah yang telah menyediakan waktunya pagi ini dan juga kepada Bapak Ibu yang telah menyempatkan diri hadir di kajian. Semoga ilmu tadi dapat bermanfaat bagi kita dunia dan di akhirat. Dan tentunya semoga Allah memberikan kemudahan kepada kita semua dalam mengaplikasikan ilmu yang telah kita dapat. Insya Allah. Ini kita kehadiran Dr. Irwan Krisnamurti yang ingin menambahkan sedikit Ustazah. Jadi monggo silakan. Melihat lalu lintas pertanyaan, jadi ingin menambahkan. Silakan Dr. Irwan. Betul. Jadi jangan saya doang yang dikeroyok Pak Dokter. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bisa berkenalan sama Ustazah Nur Hamidah ya. Ya, kalau tadi saya sudah menyimak paparan Ustazah, memang apalagi melihat jumlah partisipan ya Bu Ustazah ya. Ini saya terus terang sedih. Sedihnya kenapa? Karena ternyata Bapak inilah yang akan memimpin nantinya menuju jembatan itu tadi. Sementara ASI ini seringkali diabaikan oleh kaum bapak, kaum ayah. Terbukti dari jumlah partisipan hari ini. Ya kan? Tadi saya sempat tidak melihat Muhammad Hirzan dalam partisipan. Itu mungkin saya yang hilaf. Jadi saya berpikir, aduh kok saya laki-laki sendirian di sini, kemana ini para kaum laki-lakinya ini? Padahal kalau dari penjelasan tadi justru para bapak-bapak inilah yang menjadi kunci keberhasilan daripada menyusui. Karena memang berat. Menyusui ini berat. Bukan hanya dari segi tanggung jawab, tapi proses menyusuinya pun berat. Butuh banget yang support dari seorang ayah. Makanya waktu ditanya sama panitia, mau ambil tema apa nih dok? Saya mau ambil aslinya tema ayah yang tangguh lah. Karena memang butuh ketangguhan betul untuk bisa mensupport daripada program keberhasilan menyusui ini. Tadi penjelasan dari Bu Ustazah ini memang luar biasa, semakin menarik. Saya semakin merasa bahwa wah ilmu ASI ini memang semakin luas.
semakin luas. Saya sih berharap, Bu Ustazah, kita bisa membuka mata para ayah terutama, kalau bisa marah para lelaki yang sebelum menjadi ayah, untuk bisa sama-sama memikul amanah ke arah menyusui ini. Mungkin nanti dari panitia gimana mungkin bisa bikin di kemudian hari yang khusus hanya untuk ayah, seperti itu. Sedikit membantu kalau boleh Bu Ustazah dalam hal menjawab tadi. Dengan senang hati Pak Dokter. Alhamdulillah, terima kasih. Jadi saya ingin menyerati kata-kata menzolimi tadi dari Ustazah, gitu ya. Sebagai contoh, memang ada trik-triknya, Contohnya misalkan pada ibu-ibu yang mulai trauma gitu ya dengan bayi yang digigit putingnya. Sebenarnya yang dilakukan oleh si bayi itu adalah pertama dia ingin komunikasi. Dia ingin komunikasi dengan ibunya, dia ingin bercanda dengan ibunya. Karena dia nggak bisa ngobrol. Maka dia bisa memainkan apa yang ada pada dirinya. Salah satunya adalah dengan menggigit. Kalau kita coba telah kembali waktu kecil kan kita suka main ciduk bak gitu ya. Nah, itu tuh respon yang diminta. Nah, si bayi ini pada saat dia menggigit putingnya, ibunya akan, aduh, kan seperti itu. Nah, si bayi itu ketawa, seneng, sebenarnya ngajak main. Itu bagaimana tergantung daripada responnya. Semakin digigit, ibuku lucu ya gitu. Ada ininya, dia nggak mengerti, dia nggak paham apa itu sakit, dia nggak paham apa itu ini, dia nggak paham. Dia hanya ingin bermain dengan ibunya. Nah, triknya adalah yang pertama, pada saat digigit, tahan ekspresi. Jadi begitu digigit, jangan tahan ekspresi, sehingga begitu digigit, bayi ngerasa kok ibunya nggak ada perubahan. Nah, digigit lagi, nggak ada perubahan, tahan. Soal netesin air mata belakangan, jangan depan bayi gitu kan. Nah, itu ditahan, trik yang pertama. Yang kedua, candain balik. Jadi begitu dia gigit putingnya, jangan memberikan ekspresi, tapi komunikasikan. Ayo nakal, mulai gigit mama ya. Nanti mama gigit lagi loh jari kamu. Nah gitu. Ajak main yang kita mengerti. Yang ketiga ada iklan. Jadi trik yang ketiga adalah kalau kita ingin sesuatu merubah kebiasaan bayi yang kita tidak sukai atau kita pikir tidak baik, coba bisikkan di kupingnya malam menjelang tidur. Jadi pada saat misalnya kita sebagai yang punya payudara itu tidak suka digigit, pada saat bayi ini mulai mengantuk bisikin, Dek, jangan gigit lagi ya puting mama, sakit, mamanya nggak tahan. Buatlah kalimat-kalimat yang simple. Buat kalimat-kalimat yang simple, sederhana, yang pendek, dan lakukanlah berulang-ulang. Berulang-ulang. Jadi malam ini atau setiap kali mau tidur, bisikan. Seperti itu. Nah, itu triksnya. Nah, kalau untuk trik musyawarah saya setuju banget, memang harus dimusyawarahkan. Terutama mengenai komitmen. Komitmen dengan pasangan. Karena kalau udah menyapi itu, biasanya akan terjadi kepusingan tuh. Sebagai contoh begini, kalau misalkan kebiasaan ngempeng, mentil gitu ya, yang mau kita rubah, malam dia pasti akan rewel. Nah kalau sudah mau tidur, begitu rewel, nanti jangan sampai si suami yang membatalkan. Aduh mama, aku pusing gak bisa tidur nih mah. Nggak bisa tidur. Udahlah, kamu kasih aja pentilah. Nah, maka musyawarah akan gagal. Nah, kalau misalkan sudah mempunyai musyawarah, sudah mempunyai kesepakatan, lakukanlah kompak. Jangan khawatir, tahan banting aja. Karena usaha itu pasti akan berakhir. Berakhir dengan keberhasilan. Hanya masalahnya adalah berapa waktu yang dibutuhkan
untuk supaya itu berhasil. Kadang semalam berhasil, kadang 2 malam, kadang 3 malam, bahkan bisa seminggu. Tapi tetap kompak. Itu dalam usaha menyapi. Nah, yang terakhir nih Bu Ustazah, kayaknya masalah nenek. Memang betul ya tadi ada ketidaksamaan info, artinya kekurangan mengenai umurnya. Tapi yang jelas begini, kita mengibaratkan bahwa payudara itu adalah sebuah pabrik. Pabrik hanya tempat membentuk saja. Jadi tidak berkaitan dengan jumlah yang dihasilkan. ASI itu sebenarnya kalau dari dunia medis adalah darah yang dirubah. Dirubah bentuknya melalui proses payudara sehingga berwarna berbeda dengan darah. Seperti itu. Jadi ASI itu kalau ibaratnya tadi payudara adalah sebuah pabrik, maka tetap mau umur berapapun juga, mau dia nenek, mau Mahmud, mamah muda, atau Mahmud Abbas, mama muda anak baru 1, itu sama aja. Tergantung daripada asupannya. Asupan yang dimakan oleh si wanita tadi. Jadi kalau si nenek pun memakan bergizi, terutama cairan yang mencukupi, maka payudara hanya sebagai sebatas perantara. Yang membedakan hanya kalau misalkan pabrik baru dibikin, kan kursi-kursinya masih keren, masih bening, masih banyak lantai. Kalau ini mungkin lantai pabriknya ada yang sedikit keropos-keropos, tapi berjalan itu pabrik gitu. Jadi nggak masalah. Saya sependapat sekali dengan Ustazah ini. Betul, memang lebih baik nenek. Karena apa? Menyusui itu tadi di awal-awal Ustazah bilang yang penting adalah perlekatannya, instingnya, menyusuinya, mendekapnya. Otomatis kalau neneknya kan lebih sayang. Ini mohon maaf saya ambil sedikit waktunya. Mungkin itu aja. Saya sih berharap kalau misalkan di kemudian hari ya bisalah kita merubah, terutama untuk para bapak ya. Para bapak ataupun calon bapak yang memang di sini amanah tadi ngeri juga. Mungkin itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, terima kasih ya Pak Dr. Irwan. Ya luar biasa ini tambahannya. Alhamdulillah, jazakumullah khair, Dr. Irwan sudah ikut nimbrung. Baiklah, Dr. Irwan akan mengisi kajian hari esok pada pukul 10:30 sampai 11:30. Jadi jangan lupa diikuti kajiannya ya. Nah, Bapak Ibu, kita sampai di penghujung kajian. Seperti sebelumnya, link Zoom esok hari akan dibagikan di grup WhatsApp. Apabila ada pertanyaan seputar kajian ini, silahkan disampaikan di grup. Sekali lagi, jazakumullah khair, Ustazah Nur Hamidah dan Dr. Irwan Krisnamurti, dan teman-teman Bapak Ibu yang sudah turut menyemaraki kajian pada pagi ini. Jika ada kekurangan dan kesalahan, saya selaku perwakilan dari panitia penyelenggara memohon maaf sebesar-besarnya. Kebenaran datangnya hanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kesalahan datangnya dari kami sebagai manusia yang penuh salah dan dosa. Baik, mari kita tutup kajian ini dengan melafazkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Istighfar sebanyak-banyaknya. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Kemudian disempurnakan dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ihdinas siratal mustaqim ya akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bapak Ibu.